Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan pengumuman di situs WordPress. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan pengumuman di situs WordPress. Mari kita mulai. Yang pertama adalah mengapa menambahkan pengumuman di WordPress. Menambahkan pengumuman ke situs kita adalah cara yang efektif untuk mengarahkan perhatian pengguna dan meningkatkan konversi. Pengumuman dapat digunakan untuk menyampaikan pesan penting, mengarahkan pengguna ke konten populer, mempromosikan penawaran khusus, dan masih banyak lagi. Nah, banyak situs web populer menampilkan pengumuman khusus sebagai bilah mengambang di bagian atas atau di bawah. Nah, bilah pengumuman ini sangat efektif. Itulah sebabnya banyak situs menggunakan bilah pengumuman ini. Kita dapat menggunakannya misalnya untuk menawarkan diskon khusus, menjalankan kampanye pemasaran yang terbatas waktu, meminta pengguna untuk berpartisipasi dalam survei, membaca posting blog baru, dan lain-lain. Kita juga dapat menambahkan efek visual, penghitung waktu mundur atau countdown timer, dan formulir email ke bilah pengumuman kita ini. Nah, ada banyak plugin yang bisa menambahkan bar pengumuman ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan plugin Notibar. Nah, kemudian nanti kita akan atur isi dan tampilan pengumuman tersebut. Pertama, kita perlu menginstal dan mengaktifkan plugin Notibar terlebih dahulu. Nah, kita masuk dulu ke area admin WordPress-nya. Nah, kita masuk ke area admin WordPress, kemudian pada menu plugin tambah baru, kita cari plugin Notibar. Nah, kita akan gunakan yang ini, yang notification bar for WordPress. Nah, kita install, kemudian kita tunggu sampai proses pemasangannya selesai, kemudian kita aktifkan. Nah, setelah aktivasi, kita masuk ke halaman pengaturan Notibar untuk mengkonfigurasi pengaturan plugin Notibar ini. Nah, untuk pengaturan Notibar ini akan diluncurkan di penyesuaian tema dengan pertinjau langsung. Nah, di sini sudah muncul untuk tab Notibar. Ini kita buka, kemudian masuk terlebih dahulu ke bagian General Option. Nah, di bagian General Option ini kita bisa memilih posisi, kemudian lebarnya, dan jenis tombol untuk bilah notifikasi kita. Sebagai contoh, jika kita pilih di sebelah kiri, misalnya ini akan pindah ke sebelah kiri, kemudian kalau ke sebelah kanan, atau pilih yang space around. Tapi kita akan gunakan yang di tengah. Nah, untuk hide atau close button ini untuk yang di sini, untuk yang bisa ditutup atau tidak. Kalau pilih no button, ini tombol close akan hilang, berarti ini tidak bisa ditutup. Atau bisa menggunakan toggle button. Jadi kalau toggle button ketika ditutup, ini ada pilihan untuk membukanya kembali. Tapi kita buat untuk yang no button misalnya supaya tidak bisa ditutup. Kemudian content width-nya ini kita bisa setting juga. Kita buat menjadi 1000. Dan position type-nya ini kalau fixed, ini berarti akan tetap di sini, tetapi kalau absolute ini ketika di scroll ini akan ikut juga ke scroll. Nah, kita akan pilih yang fixed. Selanjutnya kita kembali terlebih dahulu, kemudian masuk ke bagian content option. Nah, di sini kita dapat memasukkan konten yang ingin kita tampilkan untuk pengumuman. Sebagai contoh, saya akan buat misalnya kemudian untuk on off buttonnya, untuk yang button yang ini bisa disembunyikan atau bisa ditampilkan. Kalau ditampilkan misalnya ini kita juga bisa ubah teks di buttonnya. Sebagai contoh, kemudian URL buttonnya misalnya ini kita setting ke halaman checkout. Kemudian ada pilihan open in new window. Berarti kalau diklik ini akan membuka jendela window baru. Kemudian plugin ini juga memungkinkan kita untuk menambahkan konten pengumuman yang berbeda untuk perangkat seluler. Jadi misalnya kalau untuk di tampilan seluler kita tampilkan beda. Misalnya kita ubah
Kemudian untuk on off button bagi tampilan seluler. Nah, untuk tampilan selulernya kita bisa lihat di sini. Bisa ditampilkan juga tampilan buttonnya. Misalnya yang ini kita buat. Kemudian button URL-nya kita samakan misalnya ke halaman checkout. Dan sama kita pilih untuk open in the window. Dan kita kembali lagi ke halaman desktop. Nah, setelah itu kita dapat kembali kemudian beralih ke tab style option. Nah, style option ini kita dapat memilih warna dan ukuran font untuk bilah pengumuman ini. Misalnya backgroundnya kita ubah, kemudian text colornya juga kita bisa ubah, kemudian button colornya juga kita bisa ubah, dan teks untuk tombolnya juga kita bisa ubah. Misalnya kita ganti menjadi yang ini, dan ukuran fontnya kita juga bisa kecilkan atau besarkan. Sebagai contoh jika ini diperbesar. Nah, terakhir kita kembali dulu kemudian masuk ke display option. Nah, untuk display option ini kita bisa pilih untuk menampilkan atau menyembunyikan konten bilah pengumuman ini pada halaman tertentu. Misalnya pada homepage ini ditampilkan, kemudian pada halaman page juga ditampilkan, pada halaman post juga ditampilkan, atau misalnya hanya untuk desktop saja, berarti untuk tampilan mobilenya tidak ditampilkan. Nah, tapi kita akan misalnya tampilkan di semua device. Setelah selesai, kita klik tombol terbitkan untuk menyimpan perubahan dan membuat bilah pengumumannya menjadi aktif. Sekarang kita dapat mengunjungi situs atau blog WordPress kita untuk melihat pengumuman tadi. Ini kita keluar dulu dari penyesuaian tema, kemudian kita masuk ke halaman utamanya. Maka pengumuman tadi sudah muncul pada website kita. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa menambahkan pengumuman pada situs WordPress. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa hal terkait lainnya tentang toko online ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.